Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Wa khairuhum, dan sebaik-baiknya mereka manusia, man barang siapa tola panjang umurnya siman, wa hasuna, dan baik amaluhu perbuatannya. Tadi pertama adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang, ya, bukan diri sendiri, ya, untuk orang lain, ya, siapapun mereka. Paling tidak itu untuk keluarga, gitu. Kalau belum mampu untuk orang lain, yang paling enggak untuk keluarga, gitu. Tapi kalau sudah mampu segala-galanya, jangan keluarga terus, orang lain perhatiin, tangga kanan kiri perhatiin. Biar semua yang dia miliki itu harta-hartanya bermanfaat. Kapan waktunya manfaat pengangguran? Ketika misalkan orang tua sakit, kan gitu. Yang anak pertama sibuk, anak kedua sibuk, anak ketiga sibuk. Yang ada waktu yang itu baru dia bermanfaat. Jadi ketika hari ini dia belum bermanfaat, jangan dikatain dulu. Belum waktunya. Waktunya kita sama waktunya Allah beda, husnuzon aja. Mungkin belum waktunya dimanfaat, besok juga pasti manfaat. Terus yang seburuk-buruknya manusia tadi tuh apa? Seburuk-buruknya manusia adalah panjang umurnya. Umurnya panjang tapi buruk kelakuannya. Panjang umurnya sengaja tuh Allah panjangin, maksudnya biar sadar. Nggak sadar juga. Dikasih dispensasi tuh biar sadar, udah tua gitu, udah balik ke Allah gitu, udah masanya pensiun udah selesai, udah siap-siap kan gitu. Ibadah ada tuh, udah jangan ngurusin mikirin yang lain-lain, mikirin misalkan dunia, udah bukan wayahnya lagi, siapin gitu. Walah saku bekal, karena perjalanan amat jauh gitu. Menuju ke akhirat itu butuh bekal gitu. Wa khafifil himla, dan kurangi bagasinya, kurangi yang namanya pikiran-pikiran dunia, ambisi, udah tua, kurangi, entengin biar nanti menuju ke sana itu enak. Banyakin kalimat la ilaha illallah, itu kunci itu, la ilaha illallah, meyakinkan ataupun membawa diri kita, jiwa kita itu benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalimat la ilaha illallah, tidak tahu selain Allah, sudah semuanya. Tidak ada yang nyembuhin kecuali Allah, tidak ada yang mudahin kecuali Allah, tidak ada yang membuat bisa kecuali Allah, tidak ada yang mengenakkan kecuali Allah yang enakin, tidak ada dalam sakaratul maut yang bisa bikin enak, bisa bikin tenang kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin kemarin baru dari lisan doang, sekarang masuk dalam jiwa pakai hati. La ilaha illallah. Enak mas kalau malam-malam itu sendirian. La ilaha illallah. Beneran. Nah, itu panjang umurnya sampai 70 tahun, mantap. Cuma kagak eling-eling, masih santai aja kan gitu. Masih masih kelakuan aja kan. 70 tahun tuh udah paling mantep kan. Sengaja dia bangga dengan umur 70 tahun. Tapi kalau amalnya kagak ada, kalau amalnya buruk, tiap hari begitu mulu, ya apa yang dibanggain, apa yang mau dibawa gitu. Nah, sengaja dipanjangin oleh Allah biar lu sadar. Ayo gua kasih waktu nih, udah taibuna ilallah, ayo udah nih. Manfaat, ibadah. Detik-detik kan gitu. Detik-detik tinggal menghitung hari kan gitu. Ibarat kata. Nah, itu panjang umurnya tapi amalnya nggak seberapa. Itu kasihan, nggak ada manfaatnya jadi umur itu. Terbuang begitu saja. Gitu. Nah, mantola umru wa syarruhum
indallahi man tala umruhu wa sa'amalu wa khairuhum, dan sebaik-baiknya mereka ay manusia, man barang siapa tola itu panjang umurnya, umruhu panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, nih ini yang dipengenin, udah panjang. Makanya kita kalau berdoa kan, panjangkan umurku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma minta panjang doang, terusin tuh, panjangkan umurku ya Allah untuk beribadah. Kalau mintanya dipanjangkan umurnya, udah panjang aja tuh umur, tapi kagak ada apa-apanya, kagak ada manfaatnya, nggak ada hasilnya dari umur yang ia dikasih panjang gitu. Nah, kalau takut itu dia dari sekarang, jangan nunggu nanti pas ketika sakaratul maut telat, ntar kayak Fir'aun. Ini gitu, udah tenggelam baru amantu billahi, telat. Kalau mau takut ya dari sekarang takutnya, jangan entar, jangan nunggu ntar udah sakaratul maut baru amantu billah ya. Ngoncok untuk ngomong la susah beneran ya. Habis kalau mau dikejar mulut dunia mah nggak ada habisnya. Ada batasannya. Ada kita lihat. Ada batasannya, semua harus ada batasannya. Gitu. Sama aja kayak kita kalau zakat, kalau kita mau zakat mah kan nunggu nisabnya, nunggu haulnya juga kan, semuanya ada batasannya gitu. Ya umurnya sekian udah kan begitu. Udah gak ada waktunya lagi, santai, siap-siap kan gitu, siap-siap. Panjang umurnya, dawa hasuna, dan baik amal perbuatannya baik. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu fokus deh tuh. Iya kan gue diciptain Allah kan untuk beribadah. Kemarin gue udah cuma 40% gue ibadah dunia mulu. Nah sekarang waktunya gue pensiun, gue balikin 60% buat ibadah, 40%-nya mikirin yang lainnya dah. Itu namanya kan mikir kali ini, ulil albab, mikir. Apalah takilun, apa nggak mau pakai otak, pikir. Nah, makanya harus sadar. Kalau nggak sadar, ya udah bablas aja, sadar. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu, Allah akan membantu seorang hamba, menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu artinya gitu. Kita mau dianggap hamba Allah, bantu dulu saudara kita yang kesusahan. Nah, kalau sudah ngebantu saudara kesusahan, baik itu saudara kandung ataupun saudara yang tetangga ataupun saudara seiman dan seakidah, bantu. Tapi kalau terus-terusan dibantu itu namanya nunjak, tagihan. Gak mikir namanya kan? Gak mikir namanya. Boleh ngebantu sekali 2 kali. Dia terus-terusan langganan ini ya. Tiap hari. Namanya gak punya otak, itu gak sadar. Kurang malu. Udah. Ya, jadi orang kaya mah gak usah dimuliakan. Yang dimuliakan siapa? Orang yang alim, orang yang berilmu. Jangan menghormati orang kaya. Yang dihormati, kalau hormati kebaikannya gitu, bukan karena hartanya maksudnya ya. Hormati karena kebaikannya, bukan karena hartanya gitu. Kalau dia menghormati orang karena hartanya, hilang setengah imannya. Terakhir, wa asyaru minhu, dan seburuk-buruknya dari mereka manusia, man asa, siapa orang yang hidup dalam perkara haram. Nah, wa mata fil haram, hidup dalam perkara haram, matinya dalam kegiatan perkara haram. Nauzubillah. Ingat, hati-hati. Kematian itu terkadang itu sesuai dengan apa yang biasa kita lakuin. Nah, harapan kita kan biasanya kita zikir, yang mudah-mudahan mati dalam keadaan zikir. Kan gitu. Apa yang dia biasa lakuin, nah itulah mudah-mudahan yang kita lakuin baik, dan matinya pun juga baik dalam keadaan baik. Gitu. Udah hidupnya perkara haram mulu, matinya perkara haram, kan kasihan. Nah inilah makanya adanya majelis taklim, majelis ilmu, untuk biar kita eling. Jadi saya pun kalau nggak baca kayak gini pun juga nggak tahu kan gitu.
Dan yang lebih buruknya lagi adalah orang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah. Bagus. Ada tobat kecil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya kalau sholat kagak, doa kagak. Ya tobat. Ya, itulah manfaat apa-apa yang Allah anjurkan kepada setiap hambanya, yaitu baginda Rasulullah SAW menjadi orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bermanfaat untuk manusia. Wallahu a'lam bishawab.